Assalamualaikum, apa kabar? Senang dapat menyapa kembali dengan menghadirkan konten edukasi yang tersaji dalam video sederhana dan diharapkan tetap menarik untuk ditonton. Kali ini kita akan bercerita tentang kontrak kerjasama migas yang berlaku di Indonesia. Sistem kontrak kerjasama, atau dalam bahasa Inggris disingkat PSC, adalah mekanisme kerjasama pengelolaan migas antara pemerintah dan kontraktor di Indonesia. PSC pertama kalinya diperkenalkan oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1960, namun baru benar-benar diterapkan pada tahun 1964. Konon, model PSC ini telah ditiru lebih dari 72 negara di dunia, yang tersebar di benua Afrika Utara, Asia, Timur Tengah, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dalam perkembangannya, sistem PSC ini tentu saja terus berkembang, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, yang secara urutan sejarah dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama, berlaku dalam rentang waktu dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1976. Cost recovery dibatasi sebesar 40% dari total pendapatan per tahun. Caranya dengan membagi produksi minyak dan gas bumi setiap tahun menjadi dua bagian, yaitu, 40% pertama disebut sebagai cost oil yang dialokasikan untuk pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi. Bagian kedua, 60% sisanya disebut sebagai profit oil atau equity oil yang dibagi antara Pertamina selaku wakil pemerintah dan kontraktor sebesar 65% dan 35%. Berlaku untuk produksi minyak sebesar 75.000 barel minyak per hari, di mana 65% bagian pemerintah sudah termasuk pajak kontraktor. Skema PSC untuk generasi pertama ini sangat simpel, di mana porsi pemerintah relatif konstan sekitar 44% dari produksi per tahun. Pada saat terjadi krisis energi tahun 1973 yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak, maka pemerintah melakukan pengaturan fiskal berupa pajak progresif terhadap keuntungan tak terduga yang diperoleh kontraktor. Untuk itu, pada awal tahun 1974 dikeluarkan amandemen PSC, di mana bagian kontraktor dihargai dengan $5 Amerika per barel sebagai dasar perhitungan dengan eskalasi secara proporsional terhadap kenaikan harga minyak. Generasi kedua, berlaku sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1988. Untuk meningkatkan keuntungan, pemerintah berusaha untuk mengganti model yang sebelumnya memberikan dua level bagi hasil dihapuskan dan menjadi satu bagi hasil sebesar 85/15 untuk minyak bumi, dan 70/30 untuk gas bumi, di mana bagian terbesar diperuntukkan bagi Pertamina sebagai pendapatan bersih. Perkecualian untuk PSC Rokan di mana bagi hasilnya 88/12 untuk Pertamina. Penerimaan negara dibagi dalam dua kelompok, yaitu, penerimaan negara berupa pajak perseroan dan dividen, sesuai kesepakatan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian. Penerimaan negara bukan pajak, seperti bagian produksi yang diserahkan kepada negara sebagai pemilik kuasa atas sumber daya minyak dan gas bumi, kewajiban kontraktor menyerahkan sebagian dari produksi yang diterimanya untuk kebutuhan dalam negeri, bea masuk, iuran pembangunan daerah, bonus, dan lain-lain. Namun batas pengembalian cost recovery yang sebelumnya 40% dihapuskan, sehingga kontraktor dapat mendapatkan kembali maksimum 100% dari revenue untuk penggantian biaya dan didasarkan pada prinsip akuntansi GAAP. Generasi ketiga, disebut juga sebagai model PSC standar yang mulai diperkenalkan pada tahun 1988. Perubahan penting dalam model PSC tersebut adalah diberlakukannya First Trans Petroleum (FTP) sebesar 10% sebelum memperhitungkan cost recovery. Dasar bagi hasil adalah net revenue, yaitu 90% kali gross revenue dikurangi cost recovery. Total penerimaan negara dari net revenue adalah tetap, yaitu 85% untuk produksi minyak bumi dan 70% untuk produksi gas alam. Kontrak bagi hasil standar ini terus berlaku hingga tahun 2017, pada mana pemerintah mulai memperkenalkan PSC Gross Split sebagai skema bagi hasil terbaru di Indonesia. Generasi keempat PSC Gross Split sejak tahun 2017 hingga sekarang. Skema Gross Split hadir akibat dari kontroversi PSC standar versi 88. Permasalahan yang timbul selama penerapan PSC Standard adalah penggantian biaya kepada kontraktor, atau cost recovery, sering dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, dan dituding berpotensi merugikan negara. Appraisal atau penilaian terhadap nilai komponen teknologi yang dibebankan dalam biaya eksplorasi dan produksi menjadi sangat subjektif bagi salah satu pihak walaupun telah dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku dalam akuntansi migas.
PSC Gross Split tidak memperhitungkan pengembalian biaya operasi, melainkan menggunakan besaran bagi hasil awal atau base split untuk pemerintah dari minyak bumi 57% dan dari gas alam 52% serta sisanya untuk kontraktor. Base split kontraktor akan terkoreksi berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Mari kita simulasikan koreksi terhadap base split kontraktor, sesuai ketentuan Permen ESDM nomor 8 tahun 2017. Pertama, besaran PPH diasumsikan 48%. Jenis hidrokarbon minyak bumi, status lapangan pengembangan lanjutan atau POFD, lokasi lapangan onshore, kedalaman reservoir 2000 meter, infrastruktur pendukung sudah lengkap, jenis reservoir konvensional, kandungan CO2 dan H2S sangat rendah, berat jenis hidrokarbon ringan, TKDN di bawah 30%, tahapan produksi sekunder, harga minyak bumi di bawah $40 per barel, dengan produksi di atas 150 mmboe. Maka diperoleh bagian kontraktor sebesar 54,5%, lebih kecil dari base split karena kesulitan yang dihadapi kontraktor pun relatif lebih kecil. Tapi bila lapangan tersebut merupakan lapangan lepas pantai dengan kedalaman laut lebih dari 1000 meter dan reservoir lebih dari 2500 meter, maka split kontraktor meningkat menjadi 71,5%, sebanding dengan peningkatan risiko yang harus dipikul kontraktor apabila gagal produksi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita.